haleluya Jesus. Oh Roh Kudus, haleluya Jesus, haleluya. Kiara bara 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 washikiara la bara la washiakara la bara la washanda. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah menjawab doa yang sudah dinaikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kiara mata kara la masyakara la bara la masy. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Lebih dekat situ apa di belakang situ? Haleluya. Jesus. Ya ramata karala masya karala marala masya karala marala marala marala. Syara la marala marala masya. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Kami mau menyatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Engkau lebih dari hidup kami. Engkau lebih dari apapun yang menjadi masalah kami. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu dari hidup. Bawa lidahku memuji. Itu sudah katakan kasih sayang-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu lebih dari hidup. Mari ada yang mendengar dan bisa mendengar suara saya, Anda angkat tanganmu pada Tuhan. Ya, berarti suaranya bagus ya. Lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa
kasih sayang-Mu Tuhan, lebih dari itu. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kasih sayang-Mu lebih dari itu. Oh besar-besar, oh besar, besar anugerahnya. Dia besar, besar kuasanya. Apa budi yang terdapat tak terhitung, tak terhingga. Kamu lihat kasih-Nya kan kuasa. Oh besar, karena suara kamu lebih besar. Kasih Allah, kamu harus mati. Oh besar, besar anugerahnya. Matinya. Oh besar, besar kuasanya. Oh suara yang lebih gede, dia yang terhitung, kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, oh besar, besar anugerahnya. Sekarang sampai Dia besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, oh besarlah kasih Allah. Sekali lagi, oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, Dia besar, besar kuasanya. Amin. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Besar, oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Haleluya. Tuhan, kami bawa kepada-Mu Tuhan kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendidik semua anak-anak-Mu dari tempat yang maha tinggi. Engkau tahu semua kami memerlukan Engkau. Tidak ada kami yang tidak memerlukan Engkau. Karena kami diciptakan oleh-Mu Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, dari masalah permasalahan yang kami alami, kami mau bersandar dan berharap kepada-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami dengan kebenaran firman yang meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang tidak Engkau lihat, tidak ada yang Engkau tidak tahu seluruh keberadaan kami. Dan banyak dari kami yang mengalami kesusahan, banyak dari kami yang mengalami masa-masa ujian ini Tuhan. Dan ada banyak yang sakit. Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Bapa, biarlah Engkau berbicara pada kami. Oh Tuhan, berbicara pada kami untuk Tuhan meneguhkan, menguatkan umat-Mu Tuhan. Karena bukan kami yang berperang,
tapi Engkau yang akan berperang Tuhan. Engkau yang akan Tuhan Yesus membunuh virus-virus COVID ini. Engkau yang akan membuat virus COVID ini berhenti dan keluar dari seluruh dunia. Karena Engkaulah Tuhan yang mampu dan ditakuti oleh seluruh dunia. Dan ditakuti oleh seluruh makhluk. Hanya Engkau yang ditakuti Tuhan. Sebab itu kami bawa kepadamu Tuhan semua teman-teman kami. Sebelumnya Tuhan, berbicaralah pada kami. Tuhan, izinkan kami mengerti firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa menerima kekuatan daripada-Mu saja Tuhan. Bapa berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. 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 Satu lagu percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Amin. Iya. Facebook online sudah jalan juga. Iya. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Yes. Percaya saja. Di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja. Di dalam darahnya. Percaya yang beri kita sembuh. Oleh percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita sembuh. Percaya saja. Di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita sembuh. Haleluya. Mari kita akan buka firman Tuhan. Iya, saya mengajak Anda melihat dan membaca. Karena saya suka bagian membaca. Ya, membaca dan Anda akan lihat doa pada waktu sakit. Ya, pas saya buka keluarnya doa pada waktu sakit, saudara ya. Ya, saya baca aja dulu doa pada waktu sakit. Saya buka firman Tuhan, Mazmur 38, tertulis doa pada waktu sakit. Nah, saudara, saya ingin membacanya. Apakah suara Tuhan di dalam ini? Mungkin Anda juga akan mendapatkan suara Tuhan. Karena saya pun tidak mencari ayat ini, tetapi waktu saya membukanya keluarnya doa pada waktu sakit. Mari kita membaca bersama Mazmur 38 dari ayat 1. Iya, yang ini punya Ruth kali ya, yang gambar ini. Oh iya, udah mati. Iya, kita lihat di sini ya. Mazmur. Iya, sorry. Kok bisa gini? Kedengaran? Poni, kedengaran suara saya? Benar. Haleluya. Sip. Tunggu ya, saya pasang ini. Kedengaran suara saya, Poni? Benar. Sudah. Sip. Dengar ya? Haleluya. Saya juga bisa dengar. Sami, dengar suara saya? Iya, suara kamu keluarin dulu supaya saya dengar juga. Karena tadi ya keluar suara tadi bahwa kamu dengar suara saya, tapi saya nggak dengar suara kamu. Loh, Sami nggak dengar, kita nggak dengar suaranya. Tapi Boni tadi kedengar. Kok lucu ya? Boni, cayo. Ya. Haleluya. Biasanya Boni akan pilih lagu. Nah, karena ini biasanya Boni hadir. Nah, saya akan membaca dulu. Biasanya Boni suka membacakan bagi saya. Tapi hari ini karena supaya tidak kacau ya saya bacain dulu ya. Kita lihat, kita baca bersama-sama. Anda ikut bersama saya membaca bersama-sama di rumah, tetapi di mute ya. Iya. Doa pada waktu sakit.
Ya saya juga tidak cari-cari saudara, saya mau khotbah yang lain, tapi saya pikir kita kan juga mau masuk dalam masalah orang sakit, ya kan? Maka iya, saya buka ayat ini, keluar doa pada waktu sakit. Ya saya ajak Anda baca bersama ayat 1. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Sebab anak panahmu menebus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosaku. Jadi suka menggigil itu ya, tulangnya suka demam terus menggigil saudara ya. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Kepala sakit nyut-nyutan nih ya. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku membungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang. Ini banyak virus nih. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk rendam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Ada yang gangguan jantung ya, iramanya kurang baik, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah dengar doa kita. Cayo Jun ya, Jun sudah sehat. Dan kita lihat jantungnya berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Artinya orang yang kena itu memang cahaya matanya jadi redup saudara. Iya, jadi redup, kelihatan lemah. Iya, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, takut kena kejangkit. Iya, makanya pada takut ketemu kita ngesum aja, ya kan? Karena teman-teman menyingkir nih, ya, karena takut saudara. Apalagi masalah ini sekarang, orang bilang jauh-jauh, sampai menulis saja WA suruh jauh-jauh, jangan dekat-dekat, nulis apa baru ini spasi panjang kabar, ya. Karena harus isolasi, ya, harus menjauh dari, jadi jaraknya harus dijaga. Nah, di sini dikatakan sahabat-sahabatku, teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Iya, biasanya kalau cuma penyakit yang lain, sanak saudara mendekat aja, tambah datang besuk. Tapi kalau sakit ini, sanak saudara teman-teman pun menjauh. Bukan mereka tidak sayang, bukan mereka tidak ini, tapi memang mereka merasakan gak enak, iya kan? Nah, kita lihat di sini orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Jadi orang-orang yang benci kita, mereka suka bilang kapok, rasain, ya kan? Mereka suka ngomong yang gak baik. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kayak orang tuli aja, gak dengar ya. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Jangan balas, jangan bantah, jangan ikut ngomel, ya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, maka jangan balas, jangan peduli apapun orang ngomong, karena kita harus jaga hati kita lebih dari apapun. Karena itu di sini dikatakan aku seperti orang yang tidak mendengar. Jadi jauhkan dari memperhatikan mendengarnya. Terus kemudian Anda lihat di sini, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Jangan berbantah. Kalau orang ngomong apa kita habisin lu begini. Siapa yang mau tahu, dibilang, karena siapa yang mau tahu kalau bisa kena
semuanya juga nggak tahu, ya kan? Semua juga nggak ngerti kok bisa sakit itu. Dan kalau boleh kan semua orang nggak mau sakit ini, saudara ya. Coba bayangkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, bahkan dia punya oksigen yang membantu orang-orang, memberikan oksigen, tetapi ternyata dia mengalami sakit. Nah, kita lihat di sini, ya, dikatakan sebab kepadamu ya Tuhan, di sini yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Jadi pertama kita yang sakit ini harus tidak usah mendengar dan menyimpan di hati kekesalan orang-orang bilang, "Lu kok dia berdoa kok bisa sakit?" Jangan pedulikan itu, ya kan? Kok dia melayani di gereja, kok dia sihir, dia apa, kok bisa sakit? Nggak usah pedulikan. Tutup telinga seperti orang tuli, dan juga jangan ikut ngomong balas, ya. Maka di sini dikatakan, aku seperti orang yang tidak mendengar dan tidak yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Itulah ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Tuhan, Kau yang akan menjawab. Kau yang akan mendengar, menjawab pikirku. Asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku selalu dirundung kesakitan. Aku mengaku kesalahanku. Maka keempat ini Anda harus lihat, ya. Tadi jangan bicara, jangan dengar perkataan orang, jangan telinga kita harus jangan telinga tipis. Terus kedua, kita tidak balas omongan. Terus yang ketiga, kita harus berharap kepada Tuhan. Yang keempat, Anda lihat di sini, aku mengaku kesalahanku. Di sini, sebab aku mulai jatuh karena tersandung, karena memikirkan dan tersandung, aku selalu dirundung kesakitan. Dan dikatakan di sini, aku mengaku kesalahanku. Maka yang kelima, kita harus cari apakah masalah dalam hidupku. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka kita harus mengaku kesalahan kita apa saja. Aku cemas karena dosaku. Mulai kita ngomong juga, Tuhan, kalau ada kebiasaan buruk yang aku miliki, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan, Kau tolong aku, Tuhan. Jangan sampai aku tidak bisa melihat sebagai orang benar yang diberkati, orang benar yang ditolong Tuhan, orang benar yang dijawab doanya. Maka di sini dikatakan orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku, balas yang jahat kepadaku ganti yang baik, Tuhan. Maka yang keenam, berseru pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena banyak orang kita tidak mengerti. Apapun kita sudah berbuat baik, mereka juga bisa pikir jahat. Tetapi kita terus meminta pertolongan Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Maka di sini seruan dari Daud, hamba Tuhan Daud, Raja Daud sebagai panglima perang, Daud sebagai raja, Daud sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Bayangkan Daud sekarang berkata, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, iya Tuhan, keselamatanku. Maka inilah yang saya ingin tekankan pada Anda, bahwa mari jangan perhatikan orang ngomong apa, jangan kita balas ngomong apa, orang bikin apa. Kita harus jaga hati kita. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sana tersimpan kehidupan. Bahkan kita harus tahu bahwa kita pun harus bisa menguasai bibir mulut kita. Karena berkat dan kutuk di dalam Amsal dikatakan ada di bibir mulut kita.
Kalau kita mengemahkannya, kita akan memakan hasilnya. Jadi kita harus bicara positif. Kita harus bicara, ya jangan yang negatif. Karena itu bagian seperti menabur, saudara. Kalau kita menabur, kita menuai. Menabur itu juga ada di dalam perkataan. Bukan saja berkat, bukan saja perbuatan baik, tetapi juga bicara. Maka kita kuasai diri kita untuk tidak marah, untuk tidak membalas, untuk tidak ngomong. Maka kita jaga hati kita. Kita bicara yang baik pada Tuhan. Kita bicara orang-orang yang jahat pun kita ngomong yang baik. Karena kita percaya bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau kita mau hidup, maka kita harus ngomong yang positif, yang baik. Aku tidak mati tapi aku hidup. Aku tidak miskin tapi kaya. Aku tidak menjadi lemah tapi aku menjadi kuat. Dan mulai ngomong yang positif. Mulai ngomong yang positif. Mulai ngomong, karena ngomongan kita akan didengar oleh Tuhan. Ngomongan kita itu seperti doa orang benar. Karena kita bicara itu didengar oleh Tuhan. Kita ngomong itu didengar oleh Tuhan. Maka jangan pikir Anda tidak didengar. Saya terus berdoa, Tuhan, tidak ada penyumbatan pada Junet. Iya, biar semua bagus. Jadi kalau dikata hasilnya baik, ternyata baik. Dan Tuhan sudah melakukan. Maka saya bilang, cayo Junet, cayo ya. Jadi tidak usah dipasang. Saya suka bercanda dan saya bilang, tidak usah pasang ring, karena sudah cukup satu di jari manis. Haleluya. Maka kemudian Anda lihat di sini, ia dikatakan bahwa jangan sebab aku, dikatakan jangan tinggalkan aku ya Tuhan, jangan jauh daripadaku. Artinya kita harus juga intim dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang cuman sibuk dengan keadaan kita. Kita tidak mau memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, kalau kau mau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku jauh, kata Tuhan. Kalau engkau dekat, aku dekat. Kalau kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan mau dekat kepada kita. Maka kita akan mengalami keintiman. Tapi kalau kita sibuk, baru kemudian bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, siapa lu ya? Siapa ya? Lu namanya siapa? Papa mama lu siapa? Ya Tuhan baru mau nanya-nanya, sudah habis nafas deh. Mari kita yang selalu menjaga keintiman dengan Tuhan. Jaga, satu yang baik dengan Tuhan. Supaya Tuhan, waktu Daud berseru, jangan jauh daripada aku Tuhan. Artinya Tuhan, jangan pergi daripada aku. Beri aku semangat Tuhan. Sembuhkan aku, kuatkan aku. Tulang-tulang yang menggigil, yang rasa dingin. Orang-orang kalau demam COVID itu suka demam dan menggigil kakinya. Karena saya sudah alami itu. Berasa tulang-tulang menggigil seperti tadi yang dibaca itu. Dan kemudian orang-orang menyingkir. Sampai saudara-saudara menyingkir. Itu sampai anak-anak pun, jangan mama, jangan turun, jangan. Iya, waktu sakit, jangan. Seorang masuk ke rumah sakit disuruh jalan sendiri. Kita jangan, nggak mau dekat. Ya, mereka bilang terpaksa. Habis siapa yang mengantar, katanya. Mereka terpaksa dengan lengkap semua. Tapi saya harus turun sendiri, tenteng koper sendiri. Iya, karena mereka walaupun sayang, mereka tidak berani. Nah sekarang itu yang dikatakan ayat tadi bilang, mereka teman-teman menyisi, ya, menyisi, apa dia bilang, ya, minggir. Nah kemudian mereka tidak mau mendekat juga, saudara-saudara. Saudara, inilah yang terjadi di masa COVID ini. Orang-orang bisa menjauh, dan memang harus menjauh. Kalau tidak, nanti mereka tanpa sadar, katanya sampai di pegangan pintu pun ada itu COVID-nya menempel. Karena COVID sekarang sangat bahaya. Dan kemudian ada lagi yang dikatakan, satu lagi dikatakan baru-baru ini ditemukan lebih parah dari COVID, dari COVID biasa, lebih parah. Dan puji Tuhan,
Saya percaya saudara bahwa kita tidak usah mikirkan yang parah, yang apa kek, asal kita jaga hati kita, jaga telinga kita, jangan simpan di hati apa yang kita dengar, jaga di mulut kita, jaga hati kita, jaga seluruh sikap kita, sehingga sewaktu kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Jangan khawatir bahwa Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar. Dia mengerti, Dia peduli. Bayangkan Daud bisa cepat bilang, segera Tuhan, segera menolong saya. Bayangkan Tuhan bisa disuruh begitu sama Daud, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku, segeralah tolong aku Tuhan. Jangan lama-lama COVID ini menempel di tubuh kami. Jangan lama-lama COVID ini di keluarga kami. Jangan lama-lama COVID ini ada di dalam rumah kami. Dalam nama Yesus, kami harus berdoa dengan tegas. Kalau Anda tidak tegas meminta, maka kita akan mengalami masa lama dia keluar. Karena COVID itu seperti roh. Dia tidak kelihatan, tapi dia ternyata nyata. Dan kemudian Anda harus berani mengusir dia. Karena itu Tuhan katakan kepada muridnya, berapa lama kok mereka bilang, kenapa muridmu tidak bisa ya? Kenapa muridmu tidak bisa? Tidak bisa mengusir setan itu. Tetapi Tuhan bilang, berapa lama sih kamu ini tidak percaya? Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Berapa lama kita tidak 100% percaya bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tujuannya memberi kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka kalau kekuatan itu turun ke atas kita, maka COVID itu lari, karena imun kita, antibodi kita menjadi baik. Nah, saya percaya saudara bahwa kita semua perlu untuk menjadi orang yang dikatakan Mazmur 30, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Jadi jangan malu, jangan gengsi, berteriak minta tolong. Kalau perlu tidak ada orang lihat, Anda di dalam kamar menjerit kencang-kencang, Tuhan tolong saya. Saudara, jangan malu. Jangan malu kalau Anda punya masalah, Anda sakit, jangan menutup-nutupinya. Berteriak, menjerit kepada Tuhan. Karena jangan sampai sudah terlambat, sudah di ICU baru menjerit. Ya boleh sih, namanya orang sakit ya ICU ya, tetap kita doakan. Tetapi lebih cepat diusir, lebih gampang. Lebih cepat ketahuan, lebih langsung. Saya kalau lihat orang sudah demam dan sudah mulai gatal leher, saya bilang kalau kau bisa lolos karena kau minum vitamin banyak. Tetapi sebenarnya kalau dites di saat lemes, sakit lambung dan sakit tenggorokan dan mulai batuk, itu kalau saat itu dites pasti itu COVID. Tapi kalau sudah lewat, ada kena daya tahan tubuh kita kuat, maka dalam seminggu kita nggak tes di saat itu, maka memang kemudian di tes antigen itu hanya tercatat sampai 26. Kalau sampai segitu, maka Anda akan ditulis negatif. Tapi kalau minggu depan lagi ada tes, Anda sudah positif, tidak ada lagi. Karena apa saudara? Karena itu cuma 14 hari. Cuma 14 hari. Jadi kalau Anda benar-benar menjaga diri Anda, minum vitamin, minum ini, ada satu kekuatan. Tapi lebih lagi kalau Anda percaya kepada Tuhan, akan ada sesuatu yang luar biasa. Karena tanpa sadar Anda terus berdoa, ada sesuatu di dalam tubuh Anda yang kuat, yang masuk, yaitu Roh Allah. Maka sebab itu di sini dikatakan, ya Tuhan Allah, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Jadi waktu kita berteriak minta tolong, roh kita bangkit.
suara kita sampai kepada Tuhan. Wah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan membela bangsa Israel itu. Karena di dalam firman Tuhan Keluaran ditulis, karena mereka menjerit. Karena mereka berteriak minta tolong. Apakah mereka semua? Tidak. Ada orang-orang tertentu yang mereka tidak sanggup. Mereka pengen. Mereka minta tolong. Nah, sebab itu kita lihat di sini ya. Kalau kita melihat Mazmur 6 ayat 2. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Saudara, saya waktu sakit itu tulang-tulang saya gemetar karena kedinginan. Ya, karena saya kedinginan, saudara. Itu kalau orang semua, ya, mereka bilang kalau kita mulai rasa, ya, dingin kaki, ya, hati-hati, kita cepat berdoa. Sorry ya, kita minum dulu. Iya. Jadi Anda perhatikan di sini dikatakan kasihani aku. Kalau tadi kita lihat, ya, Daud bilang dengan berani, Daud bilang jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Jadi ini dia berteriak. Terus ayat 23, ya, dari Mazmur 38, segeralah menolong aku. Tetapi Mazmur 6 dibilang kasihani aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Saya percaya saudara bahwa memang dalam orang yang sakit itu COVID, itu tulang-tulang mereka suka rasa ngilu, suka rasa dingin, ngilu, saudara ya. Nah, sebab itu kita jangan khawatir, tetap semangat. Saya suka bilang, kalau Anda tidak semangat, iblis tertawa. COVID itu kesenangan. Mari kita semangat, semangati. Maka kadang-kadang saya kirim yang lucu-lucu, saudara ya, supaya orang tertawa, supaya orang bergembira. Karena yang ingin saya bilang pada Anda, bergembira itu penting. Ayat firman Tuhan bilang bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Karena Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita benar-benar meminta kepada Tuhan. Saya ingin Anda melihat dulu ya. Ayat ya Mazmur 41. Kita lihat lagi di sini ya. Mazmur 41 ayat 5. Kalau aku berkata, ya, saya baca dari ayat 2 saja ya. Ini doa minta penyembuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi orang-orang yang suka berbuat baik ini, di saat dia mengalami masa kesusahan, Tuhan juga akan menolong dia. Tapi orang-orang pelit itu suka susah, saudara ya. Suka susah karena dia tidak pernah menolong orang. Dia cuma mau orang tolong dia, sehingga akhirnya di sini doa, iya, kita lihat di sini Daud bilang, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Karena kalau kita suka menolong orang lemah, kita pasti akan ditolong. Iya, karena itu adalah taburan. Iya, akan menuai. Maka perhatikan, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, pada waktu sakit. Tuhan juga akan meluputkan. Karena itu, apa perbuatan kita itu, kita akan menuai. Maka bagian dari kesembuhan juga adalah orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini, Tuhan akan melindungi dia sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Kalau tadi saya dengar berita Jun bilang
Puji Tuhan, waktu di kateter diperiksa, iya ternyata jantungnya baik, semua baik. Iya, puji Tuhan, tidak miring jadinya ya. Dan puji Tuhan, suatu yang luar biasa karena dia suka berbuat baik, Tuhan akan menolong. Maka di sini dia selalu minta didoakan. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Maka orang-orang yang sakit, hari ini kita akan berdoa dan minta kesembuhan. Saya tetap yakinkan Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang benar-benar mempercayai Tuhan dan menjaga pikirannya, menjaga pendengarannya, menjaga mulutnya, menjaga hatinya, dan juga suka menolong orang dan suka berbuat baik dan berpikir yang positif saja. Semangati, karena orang yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi jaga hati kita harus bergembira. Dan Anda lihat di sini sekali lagi, Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Maka Bapak ini pun Tuhan sembuhkan dari sakit. Saya percaya saudara, orang-orang yang sakit yang saat ini ikut, mari jangan khawatir. Satu, jaga kita, apapun orang ngomong, jangan menjadi lemah. Dan mulut kita diam, dan kita jaga hati kita, dan kita bergembira karena Tuhan. Dan kemudian kita berteriak kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan intim, mau menyembah Dia. Dan kita juga tahu menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka kalau kita baca ayat 5, kalau aku, kataku Tuhan kasihanilah aku. Maka ini bagian ke-8 kali, kasihani aku Tuhan. Maka jangan malu untuk berkata, kasihani aku Tuhan. Kasihani akulah Tuhan. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mungkin kita tidak berdosa pada orang lain, tetapi Tuhan. Karena kadang-kadang kita ini banyak sekali pertimbangan kalau beribadah. Banyak sekali perhitungan untuk beribadah, untuk memberi, dan untuk menolong orang. Banyak sekali Tuhan bicara, kita cuek dan kita pikir, ini bukan Tuhan, ini perasaan kita. Kalau sesuatu yang kita harus memberkati, kita suka pikir, ini pasti bukan Tuhan yang suruh, ini pasti ini kedagingan. Akhirnya mereka tidak melakukannya. Maka kita lihat, kataku kasihani aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat terhadap aku. Bila musuh-musuh suka bilang, kapan dia mati, namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Jadi Anda harus jaga hati Anda, karena banyak orang berpura-pura. Orang begini padahal di luar lain. Tadi saya sudah khotbah ini. Tadi saya kemarin saya khotbah kemarin. Nah, kita lihat musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Tadi saya khotbah tadi. Hari Senin tadi. Senin tadi saya khotbahkan ini. Saya khotbahkan tentang orang bicara di luar hatinya padahal jahat, di depan kita baik. Nah, jangan pedulikan dengan ngomongan itu. Nah, kita lihat di sini, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati, namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merencanakan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Ini perkataan orang-orang yang jahat. Jadi bukan perkataan Tuhan Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau masa depan kita penuh dengan pengharapan. Tuhan mau kita ada damai sejahtera. Percaya kepada Tuhan. Ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang
makan roti, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bahkan kawannya makan bersama. Itu mereka depan baik, di luar jahat, saudara. Di luar jahat. Jangan perhatikan. Ini saya ingin ajarkan Anda supaya sembuh cepat, supaya tetap semangat itu. Jangan mikir-mikirin orang ngomong apa nih sama gua, orang ngomong apa. Loh, orang-orang yang jahat sama kita pasti ngomongin. Iya, walaupun kita baik, kalau namanya dia jahat, dia tetap akan ngomong jahat. Biarpun kita baik, tidak ada yang akan dia ngomong baik tentang kita. Karena itulah sudah sifat tabiat iblis. Jadi kita harus percaya bahwa kita yang sakit pasti sembuh. Jangan pikirkan tentang hal-hal yang buruk. Maka di sini dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku. Sekali lagi, berjerit kepada Tuhan, berseru, kasihani aku ya Tuhan. Tegakkanlah aku. Oh, kuatkan aku. Maka di sini, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Tentu tidak, karena itu masa zaman dahulu, masa peperangan ya. Tetapi Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Tuhan bilang, sudah tetelestai, sudah selesai. Aku sudah menanggung semua masalah penyakit, masalah kesusahan hidup. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Dan dia katakan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dan dia katakan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakit kita. Maka di sini dikatakan, dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Maka yang terakhir adalah, mari tulus hati. Tulus hati. Tulus hati, bersih hati ini artinya lepaskan semua hati yang pernah terluka atau yang sebal, buang semua. Mari kita tulus hati. Maka di sini dikatakan, tetapi Engkau akan menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ayat 14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Puji Tuhan, saya ingin sekali lagi mengingatkan, jaga telinga kita, jangan mau dengar hal-hal yang negatif. Jaga mulut kita, jangan membalas. Dan jangan pengen membalas orang yang jahat pada kita. Tetapi kita harus mengucapkan hal-hal kehidupan, hal-hal masa depan yang baik, hal-hal kesehatan, hal-hal nama orang-orang untuk kita ucapkan yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi ucapkan yang baik. Dan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di sana tersimpan kehidupan. Dan mulai bergembira. Paksakan diri kita bergembira. Karena para dokter dan ahli sekarang menemukan bahwa di dalam tertawa itu ada suatu enzim yang sangat berguna buat tubuh, supaya antibodi Anda naik. Maka jangan terlalu serius. Berpikirlah, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Dan dia selalu baik. Dan mari berteriak kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Buat keintiman dengan Tuhan. Dan mulai mengalami lawatan Tuhan. Buka hati kita untuk Tuhan jamah. Jangan biarkan Tuhan menunggu-nunggu kita. Mazmur dikatakan Yesaya 30, Tuhan menanti-nantikan kita. Tuhan sedang menantikan kita untuk supaya kita datang kepadanya. Karena itu adalah hal dikatakan di dalam ayat ini. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Bayangkan Tuhan nantikan. Maka hari ini harus hari perjumpaan kita dengan Tuhan, yaitu Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat beban kita, Tuhan menolong kita. Karena itu mari, Tuhan sedang menantikan kita untuk menaruh tangan kepada orang-orang yang sakit dan orang sakit disembuhkan.
Tuhan menaruh tangan kepada orang-orang yang lemah dan mengangkat tangannya sehingga seluruh tulang-tulang sarafnya berfungsi kembali dan bisa berjalan. Tuhan datang kepada ke rumah mertua Petrus, dan kemudian Tuhan menaruh tangannya dan mertua Petrus berjalan dan mulai mempersiapkan dan mulai memberi makan pada Tuhan, dan dia demamnya turun seketika. Nah, Anda lihat di sini Tuhan sedang menantikan untuk menunjukkan kasih-Nya, kesembuhannya, mujizatnya, pertolongannya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah artinya Tuhan menjawab doa Anda. Haleluya. Percaya saja, saudara. Anda harus bangkitkan iman Anda supaya imun Anda naik. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Dan mari arahkan hati kita pada Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa darah anak domba Allah. Sekali lagi saya ingin katakan, doa adalah cara untuk melawan iblis. Tetapi Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah. Jadi tunduk kepada Allah dulu, baru diberi otoritas. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Percaya saudara, harus punya otoritas wibawa Allah. Maka usir iblis itu, lawan, bukan dibiarin saja. Sebab itu saya mengajak orang-orang yang sakit hari ini supaya punya keberanian untuk meneking, untuk mengusir sakit penyakit itu keluar dari tubuh, keluar dari keluargamu, keluar semuanya. Sebab itu kita perlu untuk tunduk pada Tuhan dulu. Nah, saudara, kita nyanyikan pujian Yesus Jamah segenap hidupku. Ya, haleluya. Ya, Roh Kudus ya dalam Yesus Jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua pasti berubah, dan aku tahu Yesus Jamah ku jadi baru. Oh Yesus Jamah, oh Yesus Jamah, jamah Tuhan jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua
sembuh, Yesus jamah. Amen. Oh Yesus jamah, katakanmu, buka hatimu untuk jamahan Tuhan hidupku. Jadi damai di hatiku, semua pasti berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Semua pasti berubah, semua pasti berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi sembuh, ku jadi sembuh. Semua pasti berubah, semua pasti berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi sembuh. Semua pasti berubah, semua pasti berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi sembuh. Katakan, ku jadi sembuh. Semua pasti berubah, semua pasti berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi sembuh, ku jadi sembuh. Mari kita bawa dalam doa untuk mereka yang sakit, yang mau didoakan. Haleluya Jesus. Haleluya. Mari berdoa dalam roh. Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan, abang dari Lisbeth, Bapak Charles, dan juga ponakan Lisbeth Petra. Ya Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, ikat semua roh COVID, ikat semua kuasa kegelapan, hancurkan semua dalam nama Yesus. Hai iblis COVID, iblis yang membuat mereka mual dan membuat lambung mereka sakit, dan juga yang membuat pernapasan mereka terganggu, dalam nama Tuhan Yesus, keluar, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong mereka Tuhan, dan mereka bisa dapat tempat di rumah sakit, di kamar untuk pengobatan ini. Tuhan, sediakan semua yang baik. Tuhan, biarlah obat-obat yang masuk dalam tubuhnya adalah kuasa darah Yesus, dan membuat mereka sembuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terus kami berdoa buat Samuel Tuhan, anak Padani Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus, Engkau pulihkan dia, pulihkan Samuel Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh Tuhan, kuatkan Samuel Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh COVID pergi daripadanya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Huta Galung, oh Wilson, Devi, dan Kania Keliat, adik Sri Tuhan. Juga Nyonya Taringan, Michael Sinuraya, Nana mertua dan iparnya Sri juga Tuhan. Wilson, ipar Wilson, adiknya Sri. Tuhan, kami bawa Tuhan Yesus mereka dalam nama Tuhan Yesus, keluarga ini Tuhan. Semua roh COVID, roh sesak nafas, gangguan paru-paru, semua yang mengganggu mereka dalam nama Yesus, kami patahkan, ikat, keluar roh COVID, keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan mereka, sehingga mereka bisa mengalami kekuatan kembali. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keluarga ini dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bawa Tuhan Yesus keluarga Leni Tuhan,
adik ipar Leni Rihat Pardosi Tuhan, dan adik Leni Hotma Uli Tuhan, dan ponakan Leni Nadine Tuhan. Tuhan, kami berdoa keluarga ini Tuhan. Oh, keluarga Leni ini dalam nama Yesus. Roh Covid, roh kuasa kegelapan yang mengikat mereka, yang membuat mereka tidak mampu dan mual-mual dan kemudian tidak kuat dan oksigennya menjadi rendah, dalam nama Yesus. Keluar Covid, keluar dalam nama Yesus. Tuhan, jamah Tuhan, sehingga oksigennya naik kembali dan mereka dipulihkan kembali, disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan keluarga Leni ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Deborah Jennifer, anakmu Helena Dea. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan jamah dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tuhan, roh Covid ini pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan Jennifer. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau jamah dia Tuhan, dan Engkau memulihkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Koyok Tuhan. Oh Yesus Tuhan, keluarga dari warung kita dan anak dan mereka bekerja padanya yang kena Covid saat ini dalam nama Yesus. Kau jamah Koyok, kau jamah Yesus dalam nama Yesus. Keluarganya dalam nama Yesus. Roh Covid semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, tidak bisa mengganggu mereka, dan pergi dalam nama Yesus. Dan pemulihan dari Tuhan nyata. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan jamah Tuhan. Jamah sehingga ada kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Karena mereka Tuhan selalu memberikan kami air itu Tuhan untuk kami minum di doa, di mana ibadah doa kami Tuhan, di rumah dalam nama Yesus. Tuhan lakukan karena mereka berbuat baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ricardo Tampu Bolon dan istrinya Ola Flora. Tuhan jamah dia, jamah Tuhan, jamah dia Tuhan, Bapak Ricardo dan istri Ola Flora dalam nama Yesus. Sebuah roh Covid yang menyerang kami tolak, kami hancurkan, patahkan keluar dari tubuhnya. Pergi ke dasar jurang maut, iblis Covid, pergi dalam nama Yesus. Dan terjadi kesembuhan pada Bapak Rakar Tampu Bolon dan istrinya Ola Flora dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Dede anak si Emi Ungaran dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan Dede dalam nama Tuhan Yesus. Biar oksigennya naik, tidak turun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, tidak ada sesak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Dede sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Wilma, Risma, Denny, sepupu dari Henny Tuhan. Bapak dalam nama Tuhan Yesus kau sembuhkan dia. Kau sembuhkan, keluar semua roh-roh Covid ini, pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Dan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan keluarga Henny ini Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan keluarga Ratu, anak Ratu Yosia Tuhan Yesus. Tuhan, dan juga Ratu Tuhan, dan mamanya Ratu Tuhan. Bapak Engkau Tuhan, lihat mereka Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu. Kami ikat, kami patahkan roh-roh jahat, roh Covid ini pergi keluar dari keluarga Ratu, dari Yosia, dari Ratu, dari Mama Ratu. Dalam nama Yesus, keluar roh Covid ini, keluar, pergi dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menyembuhkan keluarga ini Tuhan. Menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa juga Tuhan. Buat Angel sepupu Nia Tuhan. Yang saat ini sedang menunggu ruang ICU Tuhan. Bapak Engkau topang dia, Engkau topang Angel ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Utus malaikatmu Tuhan. Membersihkan dia, tidak sakit tetapi sehat dalam nama Yesus. Roh Covid semua pergi daripadanya. Roh sesak nafas pergi dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan jamah, Tuhan jamah, sehingga tidak ada sesak nafas. Buat mujizat dalam nama Tuhan Yesus, sehingga angel sepupu dia ini sembuh dalam nama Yesus. Tangan yang berubah paku taruh Tuhan pada angel Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memulihkan keadaannya di mana dia berada saat ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, beri iman kepada angel dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan namanya malaikat Tuhan, maka Tuhan akan menopang angel Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kesalahan dan dosanya, Engkau ampuni dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kritis, tetapi sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bawa Tuhan Fiona Korompis, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Oh Tuhan, ponakan dari Magda, mungkin nama Korompis ini, karena tidak tulis ponakan siapa nih, ponakan saya, tapi saya ditulis dia, mungkin Magda ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Fiona dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah semua COVID yang ada dalam tubuh Fiona, pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar, pergi dan pergi ke dasar jurang maut. Dan Tuhan sembuhkan Fiona, kuat kembali, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Fiona Korompis sehat, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bawa kepadamu Tuhan Pak Mangunsong, Nancy dan Ivan Tuhan. Bapak, Engkau jamah mereka. Mereka adalah alat-Mu, mereka melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Maka Engkau akan perhitungkan kebaikan itu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua COVID dan roh-roh jahat ini pergi keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan keluarga Mangunsong ini dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh Pak Mangunsong, sembuh Nancy dan Ivan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan mereka, kuatkan mereka. Tuhan, Engkau Tuhan sudah menanggung di kayu salib ini bagi mereka. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, dan Tuhan sudah melakukan bagian-Mu sehingga mereka kuat dan mereka dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Jen dan Michael Tuhan. Bapak, Engkau jamah Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Bapak, sembuhkan Jen dan Michael dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tidak ada gangguan oksigennya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Keluar semua roh COVID, keluar semua, pergi, tinggalkan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, kami usir keluar, pergi, oh dalam nama Tuhan Yesus. Dan COVID ini tidak bisa mengganggu Jen dan Michael juga Tuhan. Dan Engkau pulihkan dan sehatkan sehingga pernafasan kembali baik Tuhan. Karena dia ada sinus Tuhan, Engkau sembuhkan sinusnya, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya COVID ini harus pergi dari semua anak-anak Tuhan di Mount Hermon, dan dari mereka yang meminta doa. Kami berdoa buat Pak Ai. Tuhan, dalam nama Yesus, Pak Ai dan iparnya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, jamah di mana mereka berada, sembuh Pak Ai dan adik iparnya Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, roh COVID pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Pak Ai dan iparnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Tuhan Yesus. Tuhan, mereka Tuhan yang minta pertolongan Tuhan Yesus, temannya Linda Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Oh Bapak, Engkau jamah Tuhan Yesus. Jamah Pak Hengki Tuhan. Pak Hengki Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan, jamah dia Tuhan. Oh suami Elena, dalam nama Tuhan Yesus, roh COVID ini pergi daripadanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Raiden dan Kara dan omanya dan mamanya, Tuhan, biarlah hasil PCR-nya bisa negatif. Tuhan, dalam nama Yesus, terus sembuhkan anak-anak ini, terus sembuhkan mereka.
Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, buat Tuhan, oh Tuhan, buat keluarga dari Ibu Margaret Tuhan Yesus. Bapa, Engkau jamah Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Tuhan tolong ponakan Ibu Margaret Tuhan, Diana Iskandar, Benny, Michael, ya Tuhan Yesus, dan iparnya Tuhan, Mary Chiu Tuhan. Dan juga, oh Tuhan Yesus, ada lagi Desi, Natali, Tasya Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Sembuhkan keluarga ini. Sembuhkan keluarga dari Ibu Margaret. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Roh COVID ini pergi dari mereka. Keluar dari keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa. Dan Engkau menyembuhkan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Karena Engkau Allah yang mendengar doa kami Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa Tuhan Yesus. Clarissa Tuhan. Anak dari Charles dan Bunga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau tolong Clarissa Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan dia dari sakit demam berdarah. Sembuh dalam nama Yesus. Anak ini bisa pulang dengan sehat. Tuhanlah penolong. Tuhan memberkati. Tuhan menguatkan anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Clarissa sembuh. Kami bawa kepadamu Fanny dan Michael Tuhan. Oh Bapa, Engkau jamah Tuhan mereka. Sembuhkan mereka dari sakit kepala. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka. Sembuhkan Tuhan. Fanny dan Michael menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan. Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan. Bapa Asden Tampu Bolon Tuhan. Bapa dari Heni Hospita Tuhan. Yang kakinya sakit tidak bisa jalan. Saat ini Tuhan jamah dan sembuhkan kakinya. Di mana dia berada Tuhan rawat. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kakinya menjadi sembuh. Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Susi Apin Tuhan. Ya, keluarga Heni juga yang sedang demam Tuhan. Bapak sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Susi dan Apin saat ini juga. Dalam nama Yesus. Tidak ada demam, tidak ada COVID, tidak ada gangguan ini. Dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesia, anak dari Bang Dapot dan Nathanael. Anak dari Junet. Tuhan, kami berdoa, dan Rosel anak dari Berto Tuhan. Supaya mereka diterima di sekolah yang menjadi pilihan mereka. Oh, di SMA negeri dan SMP negeri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang menutup Tuhan. Dan kami percaya kunci itu ada padamu Tuhan. Engkau akan buka pintu-pintu itu untuk anak-anakmu Tuhan yang percaya kepadamu. Bisa mendapat sekolah yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberi pertolongan. Kami khusus berdoa Tuhan buat Nancy Tuhan. Karena dia sedang hamil Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, obat-obat yang diminumnya tidak mendatangkan gangguan pada kandungannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Jamah bayi di kandungan Nancy dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang menolong. Engkau yang akan Tuhan memberkati. Sehingga bayi ini dalam keadaan sehat. Bayi yang Tuhan di kandungan Nancy dalam keadaan sehat. Sampai Tuhan 9 bulan di saat dia akan melahirkan semua baik. Dan juga Nancy sehat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau menopang mereka. Engkau menguatkan mereka Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau ada mereka yang meminta didoakan, tetapi mereka tidak sempat menulisnya Tuhan. Kami terus bawa dalam doa Tuhan. Engkau akan menopang Tuhan. Engkau akan menolong mereka. Tuhan, tolong anak-anakmu. Seperti doa dari Daud. Kasihanilah kami Tuhan. Bersegeralah menolong kami. Bersegeralah menopang kami. Tuhan, inilah cerita kami kepadamu ya Bapa.
Tuhan jamah, Tuhan jamah semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada masalah-masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah hubungan keluarga, masalah kebutuhan hidup, bahkan membayar utang piutang, dalam nama Yesus, Tuhan Engkau akan menolong Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bantu anak-anak-Mu, bantu dan kuatkan mereka, semangati hidup mereka, biar mereka bisa bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan keinginan hati mereka. Turunlah berkat Tuhan atas mereka, dan lakukan bagian-Mu Tuhan, mujizat kesembuhan itu. Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan ini. Dan orang-orang yang berkeluarga tidak Tuhan Yesus, oh Tuhan, Engkau jamah dan lindungi, tidak terkena pada keluarga-keluarga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami terus berdoa buat Beben Tuhan. Engkau akan menolong Beben Tuhan, sehingga dia nanti di swab bahwa dia negatif Tuhan. Engkau jamah paru-paru, Engkau jamah semua, bahkan Abel, Kathleen Tuhan email, dalam nama Yesus. Tuhan jamah Beben Tuhan, jamah Abel Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan mereka, dan mereka sembuh dan pulih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Kau dengar doa kami Tuhan. Kau dengar doa kami. Terima kasih Bapa. Jawablah doa kami yang tidak sempurna. Engkau akan menyempurnakannya Tuhan, dan mengampuni kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Kau sudah mendengarnya dari surga, menjawabnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin ada yang belum disebutkan namanya di dalam doa. Sami tahu? Ada tadi yang minta di chat, Ibu Flora Rapra. Iya. Flora Rapra, dan juga Serma. Nama Serma, suami dan anaknya terpapar COVID dari yang ikut dari Anes Ilela ya, sama Ledia yang sekarang sedang ikut di Zoom. Iya, jadi kami akan berdoa. Sami ingat gak namanya? Iya. Di chat. Iya, karena saya gaptek nih, gak tahu baca nih. Iya, haleluya. Ya, Sami angkat doa. Iya, mari Sami berdoa. Sami ingat namanya, saya menopang. Haleluya. Beban doa dari anak-anakku yang mengikuti live Zoom ini Tuhan, kami membawa di dalam nama Tuhan. Haleluya Jesus. Oh Tuhan, Ibu Flora Rap dalam nama Tuhan Yesus yang patuh dan rasanya bersyukur. Haleluya Jesus. Dan kalau sakit teriak Bapa dalam nama Yesus, Engkau jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada batu, tidak ada sesak yang menusuk di dalam. Dalam nama Tuhan Yesus. Menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Serma, suaminya dan anak yang terpapar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Levi yang kasilah Rabia. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabasiki ara. Iya ralabasiki. Oh ralabasiki aralabas. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabasaka ralabaralabasi. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah tidak ada lagi? Haleluya. Mari kita angkat pujian kita pada Tuhan. Haleluya Jesus. Bapa. Haleluya Jesus. Yang biasa menyanyi Bapak itu. Bapak mendengar doa. Oh, haleluya Jesus. Biar aliran
aliran surga itu turun atas kami Tuhan. Biar kami disembuhkan. Dan Tuhan menjawab doa-doa kami Tuhan. Haleluya Jesus. Bapakku, seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Kau temani aku. Rohmu bekerja, oh lama-lama sakara. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sekali lagi mari katakan Bapa, Kau mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirkan kuasa kesembuhan, kuasa iman itu Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini dalam Zoom dan Facebook online kami Tuhan. Menyembuhkan yang sakit Tuhan, Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Bapa mengalir, mari terima urapan kesembuhan itu, terima urapan mujizat, terima urapan kuasa pertolongan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya Anda yang bersungguh-sungguh pasti disembuhkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan sembuh, ku kan sembuh karena Engkau, Bapa. Mari angkat tanganmu, turun urapan-Mu Tuhan, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan. Maka semua virus penyakit ini dicabut, dikeluarkan, dan pergi dari hidup anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang ada bersama kami dalam Zoom dan dalam Facebook online, yang tidak sempat menyebutkan masalah mereka, saat ini juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka diberikan iman untuk keluar dari masalah-masalah ini. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa kesal, tidak ada kecewa, tidak ada rasa tidak bisa, tidak ada rasa Tuhan payah, tetapi Tuhan akan membuat mereka segar, membuat mereka semangat, membuat mereka berpengharapan, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia.
turun ke atas mereka. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang mencari pekerjaan mendapat pekerjaan, yang ingin membayar utang piutang bisa dilunasi. Semua Tuhan akan menolong. Pekerjaan mereka yang macet Tuhan akan berkati. Semua Tuhan topang. Dan keluarga yang kacau balau dipulihkan semua. Diberkati. Ada kerukunan kembali. Ada kasih persaudaraan. Ada belas kasihan. Oh, menjadi orang yang melakukan yang baik dan menolong orang-orang lemah. Tuhan, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Tuhan, saat mereka akan kembali pulang ke tempat masing-masing, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jaga dengan pasukan malaikat Tuhan. Mereka tiba di rumah dengan selamat. Dan Tuhan, kami minta pasukan malaikat Tuhan dengan pedang yang menyala-nyala, menjaga rumah tangga, menjaga pekerjaan, menjaga keluarga mereka, menjaga semua orang-orang yang mereka kasihi, baik yang di rumah mereka, baik yang di luar kota maupun yang di luar negeri. Tuhan, jaga semua, lindungi semua, keluar masuk mereka dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan dengan pedang yang menyala-nyala, menjaga sehingga virus-virus itu tidak bisa masuk di rumah mereka. Karena setiap jenang pintu mereka dan jendela mereka, semua Tuhan, Engkau taruh kuasa darah Yesus. Kuasa darah-Mu menjaga dengan malaikat-malaikat Tuhan yang Engkau kirim menjaga melawan virus-virus ini. Terima kasih Bapa. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu semua mendapatkan penyediaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, kasih dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, dan juga semua yang mereka perlukan. Obat-obatan pun Tuhan sediakan semua. Tidak ada yang berkekurangan. Semua diberkati, kasih persaudaraan yang rukun. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Dan dengan iman kami percaya Tuhan sudah mendengar doa anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang diberi kasih karunia Tuhan, orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang dari keturunan yang diberkati. Dan Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber berkat kami, melindungi, menjaga, dan menolong, dan menjadikan kami berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Tuhan, jawab doa anak-anak-Mu, percepatan Tuhan jawab. Tuhan, sembuhkan dengan cepat. Dan juga Tuhan, COVID berhenti di seluruh muka bumi, dan juga di bangsa dan kota kami, lingkungan dan rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah jawab doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan iman kita percaya Tuhan sudah menjawab doa kita. Haleluya. Mari kalau ada yang mau bersaksi, Anda masih bisa buka dan Anda ngomong tentang apa yang dialami sewaktu didoakan. Dan mungkin Jun bisa bersaksi. Ya, tidak ada? Ya, ada yang mau bersaksi, puji Tuhan. Kalau Anda mau bersaksi, Anda diberi kesempatan. Iya,